Ini kelihatan nggak? Kelihatan kan fontnya? Kelihatan. Oke. Tadi public itu kenapa setelah aku searching juga, kenapa public? Karena untuk memudahkan kita ketika ingin melakukan migration data atau memindahkan data dari database lain kayak gitu. Meskipun ini masih sifatnya lokal ya. Tapi kalau misalnya ada lokal yang lain, jadi kita bisa mudah buat pindahin datanya. Nah, terus di public ini, di skema public ini ada table-table, ada views, material views, index. Index ini adalah nanti untuk expert database engineer sendiri, terus ada function, hampir sama kayak event trigger, data types, aggregate function. Nah, itu buat agregasi. Nah, itu mungkin bisa cari lagi nanti. Sekarang kita bahas tentang table-nya. Nah, table ini nanti merupakan kalau udah belajar ERD ya, itu hubungan entitas-entitas ya. Jadi kayak entitas-entitas yang ada dalam suatu database. Terus karena berhubungannya kita ini nggak buat manual, sebenarnya ini bisa buat manual ya. Nah, jadi ini kita isi sendiri dulu, nama tabelnya apa, terus partitionnya apa, komennya apa, terus nanti kita diisi di sini, di bagian sini. Tapi karena di sini mungkin dimintanya script, yes, sorry, karena ini dimintanya script, kita hapus dulu. Tadi kita pilih, sorry, hmm, ini juga SQL. Cuma sih yang SQL. SQL editor, terus open SQL. Terus kita buat baru new script. Nah, di sini mungkin kalian bisa langsung buat scriptnya kayak create. Sebenarnya SQL itu nggak harus huruf besar ya. Create Yang table tadi berarti di kopas ya semuanya. airport, iya airport. Ini namanya DDL, airport. Terus ada tanda dalam kurung, di dalamnya ada ID. Terus ini datanya mau apa? Varchar. ID mungkin biasanya pakai integer aja. Integer not null. Not null itu artinya kalau kita ingin memasukkan data itu di field itu nggak boleh kosong. Nggak, sampai sini ada Oh, yang ditanyain nggak? udah. Berarti Udah. itu yang di bawahnya itu tiap-tiap ini ya kolom kan. Ya, benar. Jadi di sini tergantung tipe datanya. Mungkin aku langsung pakai yang ada di kamu aja. Nah, ini bisa langsung semuanya ya. Sorry. Nih, jadi, nah, ini ada artinya ada berapa table? Satu, ada dua, ada tiga, ada empat, sama lima. Ada 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, jadi ada 6 table yang di dalamnya udah isi atribut-atribut sesuai yang kamu pengen. Ini primary key. Ini biasanya juga harusnya not null. Gitu. Kamu tinggal execute. Nah, jadi. Terus Oh, nanti itu bisa di langsung sekalian. di refresh. Oh, bentar. Cuman yang begini detail aja ya. Katanya beda-beda sheetnya. Eh, scriptnya. Ya, ini scriptnya beda. Tuh. Maksudnya dibedain dibuat baru gitu lagi nggak sih? Oh, enggak perlu. Oh, enggak. Di script sama aja. Ini karena nggak tahu ya, nggak bisa di uh, execute semuanya bentar. Oh, sorry. Sebenarnya bisa semuanya, tapi kalian pilihnya itu execute SQL script. Nah, di sini menandakan bahwa semuanya ini akan di-execute yang ada di script ini. Kalau Arti SQL query ini, ya dia bakal nge-execute query aja, query yang ada. Nah, itu artinya ada query-nya ada harus muncul. harus isi ini spasi baris gitu. Enggak harus kok. Oh, nggak harus. Yang penting execute itu. Enggak, yang penting ini, sintaks ini. Jadi ada dalam kurungnya. Buat ini dalam kurung nih, artinya Oh,
di tabel ini ada tiga variabel ini kayak gitu. Oke. Ada tiga variabel ini. Terus di table country ada tiga variabel ini. Ingat, untuk keyword buat table itu pakai create. Create dilanjutkan dengan keyword table, nama tablenya apa, terus dalam kurung ini dikasih name. Yang biasanya itu nama fieldnya, terus tipenya. Nah, yang di belakang ini kayak atribut tambahan lah. Kalau primary key itu tahu kan primary key itu buat apa? Ya. Buat apa? Kan dia jadi ini, yang jadi yang identiknya, ya Identik, kan? identik Yang sama dong artinya. enggak, yang nggak bisa, enggak yang ciri khas dia yang punya ciri khas yang nggak bisa diduain. Nggak bisa diduain, pacar. Enggak. Is, ini nanti mau tak share loh. Apa yang di-share? Lanjut, lanjut. Ya, kata yang lebih tepat itu unik ya. Jadi ID Oh ini, iya, unik gitu maksudku. jadi jadi ID ini ya, jadi kayak identifier entitas di table airport yang membedakan entitas lain di airport kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya tanpa spasi pun bisa, misal kita delete, sorry, kita delete, yes, kita delete, kita execute lagi, ya berhasil. Terus kita jangan lupa refresh. Refreshnya itu bisa langsung F5 ya harusnya. Di table, kita langsung pencet F5, udah ada. F5 tuh apa tadi? Buat refresh. Refresh. Refresh apa redo? Refresh nih F5. Refresh. Kalau undo bisa nggak? Ya undo ya kontrol. Undo buat apa? Maksudnya kayak misalnya kita habis ngehapus gitu, terus kayak kalau nggak jadi gitu tetap bisa ya undo redo. Enggak lah. Oh nggak bisa undo redo. Enggak lah. Orang udah dihapus. Oh Kita execute ulang. Jadi dia kalau misalnya mau nge-execute semua yang ada di sini pakai execute script. Kalau misalnya oke. mau salah satu aja pakai execute query. Mata ini konsepnya gimana yang paling atas atau yang paling bawah itu tadi malah aku coba execute malah yang detail. Agak aneh. Terus kita refresh lagi. Nah, jadi seperti Terus itu untuk cara buat tabel. Nah, kalau mau melihat tabel-tabel yang kita buat, gitu. Nah, ini indeksnya kan udah di sini. diagram. Indeks tuh ya kayak tadi ya yang ada primary key, foreign key. Nah, ini ditaruh di folder index. Terus ada sequence. Nah, terus selanjutnya kita kalau mau lihat itu view diagram. Nah, di sini kan udah ada nih entitas-entitas yang kita buat dalam bentuk skema, model skema atau entitas relational scheme model. Masalah. Nah, ini entitas-entitas yang telah kita buat tadi. Nah, sekarang gimana sih cara kita menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain? Nah, jadi kita kan sebelumnya udah mendefinisikan kalau di setiap entitas itu ada suatu key penghubung. Contohnya yang detail. Nah, detail ini kan ada ID sebagai primary key, as a primary key, dibatasi sama garis ini. Terus ada nomor mesin, parchar, kapasitas penumpang, integer, terus ada ID pesawat yang parchar juga kalau nggak salah. Nah, ID pesawat ini merupakan foreign key yang ada di detail untuk menghubungkan detail ini dengan pesawat. Nah, jadi ini ibaratnya si ID pesawat ini akan dihubungkan dengan ID di pesawat ini. Caranya gimana? Deketin And, aja detail sama pesawatnya. hmm? Biar garisnya nggak ini, nggak jauh. Ya, bentar. Oke, untuk cara hubunginnya mau ada yang ditanyain nggak? Udah tahu kan caranya? Berarti. Belum tahu. Nggak, maksudnya yang tadi yang aku jelasin. Oh ya, ngerti. Udah. Cara apa? Gimana cara ngehubungin? Iya, gimana caranya? Ya, kan aku nanya. Katanya udah ngerti tadi. Oh, caranya ngehubunginnya itu primary key sama foreign key. Apa? Foreign key itu apa? Foreign key kan yang ada di diagram yang lainnya. Itu yang dihubungin sama primary key yang di yang satunya. Ah, oke. Oke, terus kita balik ke script tadi. Ini karena ketebelnya udah boy, kita hapus aja terus space yang Hah? Apa tuh? check in. Nah, oke, mungkin aku kasih space biar cepat jelas juga. Gimana cara munculin itu?
Munculin apa? Ini, Ya, ini kan dari script yang OYPS nih. oh, Nah, jadi aku menjelasin dari sini cara menghubungkan eh, entitas-entitas yang udah ada tadi. Di sini kan ada keyword alter, table, airport. Nah, dari sini dulu, alter itu dalam DDL itu artinya mengubah struktur atau ya bahasa simpelnya edit lah. Jadi si oh, table airport ini akan diubah strukturnya. Ini alter table airport. Artinya ubahlah struktur table airport. Di mana kita akan menambahkan foreign key di airport, menambahkan foreign key di airport berupa ID country. Nah, di sini kalau kita lihat itu di airport kan ada ID country. Nah, di sini ID country itu akan diapakan? Akan direference di tabel country yang fieldnya ID. Terus itu paham? akan direferensi tuh di mana maksudnya? Jadi si di sini kan ada ID country di mana tadi ada add foreign key, artinya si ID country ini akan dijadikan foreign key di mana foreign key ini mereferensi atau reference terhadap tabel country dengan field ID. Oh, maksudnya dia itu ber referensinya tuh dari si country gitu. Bukan referensinya dari si country, tapi si ID country ini ngereferensinya ke si country ke sini. Jadi ini si ID country ini gimana cara dia tahu country berapa ya dari si ID country ini. Oh, Jadi dihubungin gitu, bakal berhubungan. Di reference. Jadi si ID country ini misalnya angkanya satu aja ya kalau di ID country-nya satu Indonesia misalnya. Jadi ID country-nya satu misalnya di sini ya artinya airportnya itu ada di Indonesia kayak gitu. Misalnya. Jadi oh ID iya. country ini nge-reference ke ID yang ada di country. ID country di airport nge-reference ke ID di country kayak gitu. Berarti. Oke. Nah, kalau yang kedua gimana? Coba jelasin sendiri. Si tabel, eh, apa sih edit tabel pesawat airport. Terus foreign key-nya itu ID airport yang di reference di tabel airport. Ya, Ya kan? dia nge-reference ke tabel aja, nggak ke suatu field. Ini kan yang nomor dua, bukan yang nomor tiga. Ini kan? Iya, Ya, artinya langsung ke airport aja gitu. Jadi dari ID airport ini bukan. langsung ke airport Di aja. ID airport. Iya, kamu bilang airport aja tadi. Maksudnya di yang tabel airport yang ID-nya gitu. Nah, itu baru jelas. Airport key ya, jadi di airport ya. Jadi bener yang dibilang Oyif. Terus kita di sini di tabel pesawat airport itu, ini kita nambahin si ID airport yang direference ke ID airport yang ada di sini kayak gitu. Oke, yang selanjutnya juga sama ya. Ini karena masih foreign key simple, menurutku ini masih hubungan udah ada yang one to many harusnya. Oke. Oke. Nah, untuk sama kayak tadi untuk eksekusi semua scriptnya itu tinggal diklik execute script. Nah, di sini udah ada 5 value artinya Execute juga. execute, Execute. Execute, kayak bilang execute. execute, execute, Execute. I execute, say execute. execute SQL script. Nah, itu langsung ada query 5, artinya ada 5 query, benar ada 5 query, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita refresh, Refresh. Refresh refer tuh ke, pencet F5 ya? bisa di ke Oh, kanan di table. Nah, kalau ini are user want to report out change in public? Ya, karena kita merubah struktur table yang ada di public. Kayak gitu, kita yes saja. oh. Jadi bakal bisa dilihat di sini, kita bakal coba menyusun ulang. Nah, di sini udah ada hubungan-hubungan yang kita buat dari script, alter, dan reference tadi. Nah, aku susun Berarti tinggal dulu. dirapiin aja gitu.
Iya, aku susun dulu. Nah, ini ada pesawat airport. Karena kira-kira seperti ini hasilnya nanti, di mana airport itu punya ID country yang menandakan di mana airport itu berada. Kemudian pesawat airport itu menandakan hubungan many to many ya harusnya. Many to many antara si pesawat sama si airport ini. Ada ID pesawat, ada ID airport. Kemudian si pesawat itu punya detail pesawat, ada nomor mesin, kapasitas penumpang, yang ada volunteer di pesawat yang menghubungkan ke pesawat. Kemudian pesawat juga punya schedule-nya sendiri, punya schedule-nya sendiri. Gitu. Tapi itu kenapa yang di detailnya itu garisnya nggak di ID, Yang mana? yang detail. Itu nih, tergantung Kenapa posisi. Oh, dia di ID pesawat. Kenapa dia nggak yang di ID detail? Oh, karena dia ke foreign key-nya ya. Ya kan dari yang soalnya kan kita nge-reference dari ID pesawat ke ID ini, ke ID yang di tabel pesawat, bukan si ID detail. Oh, Kalau misalnya oke. ID detailnya ditaruh di sini bisa di pesawat, cuman kan bakal banyak juga. Oh, terus itu yang di schedule, kenapa dia nggak di? Oh, itu di ID ya Ini garisnya. uh, ID. Ini sebenarnya Berarti nih ID pesawat nih nge-reference ke sini. Nah, nih kan hijau dia tuh, hijau. iya. Nah, itu Tapi artinya kenapa dia hijau. nggak kehubung? Nah, ini kan hijau juga. Nah, kalau aku klik yang lain kan nggak hijau. Nah, kalau ini kan ada hijau berarti berhubung. Ini reference-nya artinya. Ini reference-nya. Terus, nah ini reference-nya kayak gitu. Ini maksudnya aku hubung gimana? Berarti garisnya tuh cuma kayak gini aja, nggak ada yang kayak di waktu diakses tuh kan ada kayak misalnya one to one tuh dia ada angka satunya gitu. Kalau kalau many to many tuh ada kayak simbol infinity-nya gitu. Berarti di sini nggak ada ya? Nah, ini kan ada skema soalnya. Ada relational Oh, skema. Udah di dalam bentuk ini. Ini sebenarnya many to many. Nih, kalau kamu lihat. Nih, pesawat bisa punya banyak airport. Airport bisa punya banyak pesawat. Iya kan? oh, dia ada yang ngehubungin gitu ya? Mm-mm. Nah, kalau ini one to one. Pesawat Ah, ya. punya satu detail. Nah, kalau ini sama schedule, dia one to one harusnya. Satu pesawat punya satu schedule. Enggak. One to many, sorry. Kalau Sorry, country, detail juga one to many harusnya. Kenapa? kalau country sama pesawat airport berarti one to many. Hmm, Iya, iya benar. country, Satu country. country bisa punya banyak airport, tapi satu airport cuma punya banyak, Nah, ini. cuma bisa Many. satu, Iya, iya. Punya. satu negara ya kan? Hmm. Many to one. Berarti udah ini aja berarti. Ya, iya. Terus cara nge-save-nya tuh biar jadi dikumpulnya dalam bentuk SQL tuh gimana? Punya scale. Kan nanti dikumpul di ini kan Classroom. Terus dalam bentuk filenya itu SQL. Ya berarti scriptnya tadi. Yang ini. Kalau cara save-nya di sini tuh gimana? Hmm, ya, dot SQL aja. Kamu save buat di Visual Studio Code gitu misalnya. Coba Kayak, yang di pojok kiri itu nggak bisa pojok kiri. Yang file save terus pojok kiri yang pojok paling pojok. nah, Oh, save. nah ya Kalau udah kayak ini gitu bisa nggak? bisa bisa. Ini script 3 udah kesimpan. Ini .SQL juga. Udah gitu aja. Berarti yang kesimpan tuh udah langsung semuanya. Enggak dong. Enggak dong. Terus yang kesimpan tuh satu-satu script gitu. Iya. Oh.
Berarti yang kayak tadi hubungan-hubungan tuh nggak bisa muncul langsung. Maksudnya gimana? Kan udah Misalnya muncul di, tadi. Kan oh, udah muncul misalnya, tadi. misalnya file yang dibuka tuh loh. Kan file yang itu yang disimpan tuh SQL-nya aja. Cuman Oh, kodenya ini ini. aja, bukan tabelnya. Oh, kodenya aja. Berarti tabelnya Nah, itu nanti yang di SS berarti. iya. Ya kan tugasmu aku nggak tahu. Iya, iya. SQL itu isinya ini aja. Cuman query-query language. Nah, terus ini ada insert. Ini udah benar tanggal Arifal. Oh, to departure. Kalau ini tuh, apa sih namanya? Bentar. Kalau SS hasil IRD, itu tuh yang mana? Yang ini. Yang Yang ini. kan ini IRD. IRD. Oh, IR. Oh, alah. Oke, oke. Oh, berarti kalau misalnya yang dikumpul itu kan ada tiga. File SQL, SS hasil IRD, sama SS script. Berarti scriptnya tuh yang tadi, terus IRD itu yang ini kan scriptnya yang ini, terus IRD itu yang diagram, sama file SQL itu berarti hasil save semuanya ini. Hmm, Hasil, oh, nanti jadi oke. itu satu aja. Bentar, ini hmm, position 646. Ya, ini yang apa yang salah ini? Andre satu udara tiga airport tiga satu dua tiga. Ada pesawat ID KDA satu lebih oke Garuda Ina Manis ada detail nomor mesin MM 134 tadi pesawat ID satu tiga soal airport ada ID oke ada terus di sini ada KDA satu soalnya airportnya APN satu tangan departure arrival tanggal ID tanggal departure ini apa ya. Oke, sekarang aku mau ikutin dulu. Aku stop recording ya. Nah ini udah ada bentar kok belum ada filenya Itu apanya? view data. Oh nih, udah ada beberapa data yang udah masuk. Oh, Nah, gara-gara tadi udah di ini. Nah, ini udah ada. Jadi kita cek view berarti data. kita bisa bisa nambahin di sini juga ya. Iya, pakai script kan tadi juga. Udah ada pesawat airport, kita view data. Nah, ini schedule view data. Ini kayak gagal. Oh iya, nggak tahu kenapa tadi scriptnya ada sedikit masalah di sini. Iya sih. Oke, thank you. Nah, oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhirnya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lanjutkan ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ditanyakan?
Kak. Thank you Kak atas pemaparan materinya yang sangat-sangat bermanfaat ini. Semoga kakaknya bisa mendapatkan em, ya apapun yang diinginkan semoga bisa tercapai dan ya 2M ya. Makasih Mas.